Salam, puji Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Nais Tumorang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersabdalah Engkau kepada kami. Kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan kepada Bapak dan Ibu. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawamu. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema yang kita akan bahas adalah dusta dan korupsi. Bapak dan Ibu yang kekasih, cerita ini adalah mengenai jemaat yang mula-mula. Berhubungan dengan jemaat yang mula-mula yang mempunyai kebiasaan hidup untuk saling berbagi, untuk saling memberi, dan mereka beranggapan bahwa apa yang menjadi milik mereka adalah milik bersama. Sehingga ketika diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, bahwa banyak jemaat yang berbagi kepunyaan mereka. Mereka memberikan kepada rasul-rasul apa yang telah mereka jual sebagai bagian milik bersama untuk dinikmati bersama. Bapak dan Ibu, ada cerita tentang Ananias dan Safira. Rupanya cara hidup jemaat yang mula-mula tersebut memberikan satu dorongan kepada Ananias dan Safira untuk mereka juga dapat memberikan kepada rasul-rasul tersebut milik mereka untuk dapat dipersembahkan dan dibagi-bagi.
Namun Bapak dan Ibu, ada satu hal yang terjadi di dalam Ananias dan Safira, bahwa mereka ingin namanya dikenal sebagai orang yang ikhlas memberikan hasil penjualan ladangnya, namun mereka menyimpan sebagian daripada hasil penjualan tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dikatakan bahwa mereka berdua menjual sebidang tanah, dan mereka bersepakat untuk tidak memberikan semua hasilnya kepada rasul-rasul tersebut. Mereka sepakat untuk mengatakan juga bahwa apa yang mereka berikan kepada rasul-rasul untuk dapat dibagi-bagi kepada seluruh jemaat adalah keseluruhan penjualan dari ladang mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melihat di sini ada kedustaan, dusta yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Mereka mencoba untuk membohongi rasul-rasul dengan mengatakan itu adalah keseluruhan hasil penjualan tanah mereka. Mereka bersepakat bahwa yang mereka lakukan adalah benar, semua adalah penjualan. Mereka memberikan keseluruhan yang mereka terima dari penjualan tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara, dusta adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan dusta adalah bagian dari yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, Petrus yang mempunyai kuasa Roh Kudus, Petrus yang diberikan untuk dapat berbicara dengan kebenaran oleh Roh Kudus, bertanya kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut?" Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Ananias berpikir bahwa seolah-olah orang tidak tahu berapa hasil penjualan tanah tersebut. Orang bisa didustai dan hanya dia yang mengetahui. Padahal Bapak dan Ibu, Roh Kudus berkuasa atas Petrus sehingga Petrus mengetahui apakah yang mereka lakukan ini memang benar demikian adanya, atau mereka telah melakukan mufakat bersama-sama untuk membohongi Tuhan sehingga mereka melakukan dusta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, jangan engkau berbohong. Ini merupakan sesuatu yang merupakan sesuatu hukum, merupakan sesuatu komitmen orang-orang percaya, agar orang yang percaya ini dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Harus ada kejujuran sebagai tanda bahwa dia hidup di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan, jika tidak atas dasar kejujuran, tidak atas dasar kebenaran, itu bukanlah berasal dari Allah, dan kita tidak patut untuk disebut menjadi anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, Petrus menginginkan Ananias berbicara dengan kejujuran. Kejujuran yang paling penting bukan soal berapa besar yang diberikan, bukan berapa yang sampai ke kaki para rasul untuk dibagikan kepada para jemaat, tetapi kejujuran untuk mengatakan apa yang diberikannya itu merupakan hasil dari kerelaan hatinya. Sebab Petrus mengatakan bahwa ketika tanah itu masih ada kepadanya, Ananias berhak sepenuhnya, tidak ada yang mengganggu. Bahkan ketika tanah itu dijual, dia juga ada di dalam kekuasaan Ananias. Ananias berhak untuk memberikan kepada para rasul-rasul, atau sama sekali tidak berhak.
itu ada dalam kekuasaan dari Ananias. Ananias boleh tidak memberikan sepeser pun dari hasil penjualan tanahnya, karena itu merupakan hak daripada Ananias. Tetapi Ananias tidak boleh berdusta, seolah-olah dia memberikan semua hasil penjualannya, tetapi dia menahan bagian dari penjualan tersebut untuk dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ini adalah tindakan korupsi. Menahan, mengambil sesuatu dari yang dia mau sampaikan kepada orang lain, atau dia mau sumbangkan, atau dia mau berikan. Korupsi itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudara, korupsi itu berhubungan dengan kebohongan yang sangat besar. Korupsi adalah suatu kebohongan untuk memutarbalikkan fakta-fakta. Korupsi itu kita mengambil bagian yang sebenarnya sudah merupakan hak orang lain. Ketika kita mengatakan kita memberikan semuanya, ketika kita mengatakan hasil penjualan ini sedemikian dan semua saya berikan, dan kita memotongnya, itu merupakan suatu tindakan korupsi. Korupsi berhubungan dengan dusta. Karena Ananias dan Safira mengendaki agar penjualan tanah itu sebagian menjadi miliknya, mereka berani berdusta, mendustai seolah-olah bahwa itu semuanya diberikan. Semua hasil penjualan itu diserahkan, padahal mereka menyimpannya sebagian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekali lagi Rasul Paulus menekankan bahwa ketika kita hidup di dalam keutuhan, persekutuan umat Tuhan, maka jangan ada dusta. Kebohongan tidak boleh hinggap di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, sebab kebohongan akan merusakkan persekutuan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika Rasul Petrus telah berkata kepada Ananias sedemikian keras, membongkar dusta Ananias, dan Petrus berkata, manusia boleh engkau bohongi, tetapi engkau tidak boleh berdusta kepada Allah. Perkataan itu mengingatkan kepada kita bahwa sering sekali kita beranggapan manusia tidak tahu apa yang kita perbuat. Kita bisa berbohong, memutarbalikkan fakta. Bahkan kadang-kadang kita mengambil seolah-olah tidak ada yang tahu, sehingga kita merasa aman. Tetapi teks ini, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, manusia boleh engkau bohongi, tetapi Allah, engkau tidak boleh berdusta kepadanya. Allah tidak dapat didustai, sebab Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang kita perbuat, sekalipun itu adalah perbuatan yang kita lakukan secara sembunyi dan hanya kepada orang-orang yang tertentu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah tidak ingin didustai oleh apapun dan siapapun. Jikalau memang engkau mau memberikan persembahanmu kepada Tuhan, berikanlah dengan kejujuran. Berikanlah dengan hati ikhlas. Dan jangan memutarbalikkan hal-hal yang tidak benar di dalam pemberianmu. Ketika mendengar perkataan itu, dikatakan di dalam ayat yang kelima. Perkataan apa? Perkataan ketika Petrus mengatakan engkau tidak dapat mendustai Allah. Ketika Ananias mendengarkan perkataan itu, putuslah nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Ananias terpukul dan dipukul oleh firman Allah yang mengatakan bahwa Allah tidak dapat kau dustai.
Ini merupakan suatu hukuman. Dengan sendirinya ketika kita berdusta, firman Tuhan telah menghukum kita. Dengan sendirinya firman Allah telah menegur kita. Bahkan firman Allah telah mengambil keputusan tentang kita. Itu sebabnya ketika Ananias mendengarkan hal itu, Ananias tidak dapat lagi memungkiri apa yang telah dilakukannya. Dan dia rebah seketika sebab Allah telah menjatuhkan hukuman kepadanya. Ananias mati. Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Baru saja Ananias dikapani, baru saja dia diusung keluar, baru saja dia dikuburkan, 3 jam kemudian masuklah Safira, istri Ananias. Dan Petrus kembali bertanya hal yang sama kepada Safira sebagaimana dia bertanya kepada Ananias. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Bapak dan Ibu, korupsi kadang-kadang dilakukan secara persekongkolan. Ada persekongkolan orang-orang yang berani untuk mengatakan dusta oleh karena sesuatu hal untuk keuntungan mereka. Ananias dan Safira telah bersekongkol untuk mendustai Tuhan mengenai harga penjualan ladang tersebut. Dan ketika dia mengatakan betul sekian, maka Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka mengusung engkau juga keluar. Mereka akan mengusung engkau." Perkataan ini sebenarnya, Bapak dan Ibu, mempunyai satu komitmen, mempunyai satu peringatan agar Safira dapat kembali berkata yang benar. Karena jikalau engkau berdusta, maka sama seperti orang-orang yang telah menguburkan suamimu, engkau pun akan dikuburkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, orang dapat menyesali dusta, dapat untuk kembali ke jalan yang benar. Ini merupakan suatu peringatan sebetulnya, tetapi tidak ada lagi kesempatan bagi Safira ketika dia dengan sangat tegas untuk membela dirinya seolah-olah dia dan suaminya berbuat benar, maka saat itu jugalah nyawanya melayang. Ayat 10 mengatakan, "Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya." Bapak, Ibu, saudara-saudara, persekongkolan yang membuat kita untuk melakukan yang jahat ini dengan tegas ditolak oleh rasul-rasul ketika mau menegakkan tentang kehidupan persekutuan orang-orang Kristen yang telah dibentuk oleh rasul-rasul tersebut. Di dalam persekutuan umat Tuhan tidak ada dusta, tidak ada sesuatu kebohongan yang dapat dipertahankan. Dan rasul-rasul dengan tegas menolak dusta tersebut. Sehingga setiap orang yang berdusta akan mendapatkan hukuman. Dan takjublah semua orang ketika Safira mati dan mengusungnya, ketakutan seluruh jemaat tersebut. Dan ini menjadi pelajaran bagi persekutuan jemaat yang kecil, yang mula-mula tersebut, bahwa mereka harus hidup dengan jujur di hadapan Tuhan.
Dan ini juga pertanda bahwa umat Tuhan dijaga agar tidak melakukan kebohongan-kebohongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Suap, korupsi, ini adalah sesuatu hal yang tidak benar di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ada orang kadang-kadang disuap untuk melakukan cara-cara yang tidak baik, bersaksi untuk hal yang tidak benar. Lalu ada juga orang mendapatkan keuntungan dari hasil korupsi yang dilakukannya. Paling tidak dia dapat hidup dengan apa yang dikorupsinya. Tetapi Bapak dan Ibu, Allah menegaskan kepada kita, sekalipun mungkin manusia dapat kita bohongi, dapat kita tipu, tetapi Allah tidak dapat kita dustai. Allah melihat semua perbuatan kita. Allah tahu apa yang kita kerjakan sedetail apapun. Karena itu, Bapak dan Ibu, mari kita hidup di dalam kebenaran Allah. Mari kita percaya bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran Allah, Allah juga akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Tidak mesti kita harus melakukan dusta, korupsi, dan tidak mesti kita melakukan hal-hal yang jahat yang lainnya untuk kita bisa mendapatkan kehidupan kita. Justru ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, kita akan menyaksikan bagaimana Allah memelihara hidup kita. Bahkan Allah akan meninggikan kita karena Dia akan memberikan kepada kita dapat melewati hari lepas hari atas pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat menjadi kesaksian kepada orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sesulit apapun hidup kita, mari kita hidup dalam firman Tuhan. Mari kita hindari untuk berdusta. Mari kita hindari untuk melakukan korupsi. Mari kita hindari sesuatu yang jahat, karena Allah tahu perbuatan kita tersebut. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah, dan engkau akan dicukupkan oleh Allah. Jangan takut untuk hidup di dalam kebenaran, sebab kebenaran itu akan menjaga engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan menghendaki umat yang bersih, umat yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Apapun yang bisa kita berikan kepada Tuhan melalui persembahan kita, ucapan syukur kita, hendaklah semua persembahan dan ucapan syukur itu datang dari ketulusan hati kita. Bukan oleh karena keterpaksaan, dan bukan juga agar kita dipuji dan disanjung-sanjung orang. Karena Tuhan tidak melihat nominal, tetapi Tuhan melihat ketulusan hati kita. Kiranya Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, akan terus menjaga kebenaran dari firman Allah, dan akan terus menjaga hidupmu agar jauh daripada dusta dan korupsi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau terus bersama dengan kami di dalam kehidupan kami, agar di dalam kehidupan kami, sesulit apapun, kami tetap bergantung kepada firman Allah, kehendak-Mu, dan hidup sesuai dengan umat-Mu yang telah Kau kuduskan. Ya Tuhan, kiranya dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam.